Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan minggu ke-13 ya. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai software requirement specification. Jadi ini sebenarnya bagian dari tahapan awal pembangunan suatu perangkat lunak ya, di mana dokumen ini merupakan dokumen desain ya, mulai dari desain analisis sampai mulai dari planning sampai dengan desain itu ada di dalam dokumen ini. Ya, jadi software requirement specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kita singkat SKPL ini kita akan jelaskan mengenai definisinya, kemudian tujuannya, manfaat dari SKPL, aspek-aspek SKPL, kemudian karakteristik dan format ya. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan tugas 2 kalian ya. Tugas 2 itu terkait dengan tugas satunya ya. Topiknya sama yang kalian pakai di tugas 1. Itu kalian sambungkan di tugas 2, di mana dalam tugas 2 itu nanti lebih menekankan pada desain ya, pada desain dari suatu perangkat lunak. Oke, kita mulai dari software requirement specification atau spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak. Jadi dokumen SRS ini adalah penjelasan tentang cara pengembangan dari sebuah perangkat lunak atau software ya. Jadi SRS ini berisi roadmap ya, berisi garis besar tentang semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan perangkat lunak, dan juga menawarkan spesifikasi baik itu fungsional maupun non fungsional ya, atau yang kita kenal dengan nama functional requirement dan non functional requirement yang juga termasuk use case atau yang menggambarkan interaksi antara orang-orang yang terlibat atau terkait dengan software itu, beserta dengan software itu sendiri ya. SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS, software requirement specification, ini dokumen ya. Jadi dia berupa dokumen yang juga menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh klien ya, atau hal-hal yang bisa juga disediakan oleh vendor atau perusahaan yang membantu dalam proses pembangunan suatu perangkat lunak. Jadi dokumen SRS juga ini bisa dianggap sebagai dokumentasi perjanjian tertulis ya. Ada yang menyamakan antara project charter yang kemarin kita bahas di bagian planning dengan dokumen SRS ini. Nah, tapi itu tidak sama persis ya, tapi ada yang mengaitkan hal itu. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Kita ingin mendokumentasi rancangan dari perangkat lunak yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh pelanggan kita ya. Kemudian kita mau mendokumentasikan semua kebutuhan baik itu fungsional maupun non fungsional ya, sebelum diimplementasikan ya. Jadi kita memberikan informasi lebih dulu mengenai rancangannya. Kemudian juga nanti sekaligus memberikan informasi berupa batasan-batasan sistem ya, apa yang memang wajib kita kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan ya. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik kepada pelanggan ya. Dengan memperlihatkan dokumen ini, kita bisa memberikan gambaran besar terhadap pelanggan seperti apa software yang nanti akan kita bangun ya. Kemudian yang terakhir, mempercepat proses pengujian dan validasi, dan serta memfasilitasi review ya, peninjauan kembali terhadap software yang akan dibangun. Jadi apa manfaatnya? Jadi ini adalah perjanjian ya, perjanjian antara kita pelanggan dengan antara kita yang sebagai developer dan juga pelanggan kita tentang software seperti apa yang akan kita buat ya. Jadi itu manfaatnya. Kemudian ini juga bisa mengurangi beban dalam proses pengembangan software. Jadi rancangan ini atau spesifikasi ini itu akan menjadi petunjuk bagi developer untuk membangun suatu software. Nah, di si petunjuk ini juga atau SKPL juga ini bisa menjadi dokumentasi mengenai biaya dan juga rencana serta penjadwalan dalam membangun suatu perangkat lunak. Nah, dan terakhir juga sebagai dasar validasi dan verifikasi seperti apa software yang betul-betul yang ingin kita buat. Apa saja fitur-fiturnya itu harus diverifikasi. Ya, seperti apa jadinya harus divalidasi. Ya, itu nanti di bagian ujung proyek.
Kemudian apalagi memfasilitasi transfer ya. Kalau misalnya software yang kita buat itu ingin ditransfer apakah ke pengguna lain atau ke mesin lain. Nah, ini sangat penting spesifikasinya ya untuk menentukan bahwa apakah spesifikasi ini tidak terganggu dengan proses transfer ya, peralihan ke mesin atau peralihan ke organisasi baru misalnya ya. Bahkan juga kalau terjadi pergantian personil, developer proyek ini bisa mudah ditransfer ke personil-personil baru. Kenapa? Karena dokumentasinya lengkap, ya bisa dipahami oleh programmer-programmer yang nanti baru kalau misalnya dia mengganti programmer yang lama. Kemudian mendasari perbaikan produk, ya. Jadi kalau kita mau perbaiki produk di kemudian hari, jika ada gangguan itu bisa jadi acuan. SRS ini bisa jadi acuan ya untuk melakukan perbaikan, ya. Karena SRS ini kan model idealnya ya. Jadi kalau ada gangguan dari model idealnya itu bisa kita menjadikan SRS ini sebagai acuan ya. Nah, SKPL yang baik itu yang bagaimana? Ya, seperti yang biasa saya bilang, kualitas software yang baik itu adalah kualitas atau sebuah software yang memang sesuai dengan keinginan pelanggan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sama juga SRS-nya ya atau SKPL-nya. Yang bagus bagaimana? Itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, tidak ambigu, artinya modul itu tidak bermakna ganda ya. Jadi jangan sampai lain yang dipikirkan oleh pelanggan, lain juga yang kita buat ya. Tapi dikira pemikiran itu sama ya. Gitu. Kemudian mencakup semua kebutuhan perangkat lunak. Ya, semua fitur dan modul harus tercatat dengan baik. Kemudian setelah tercatat dia harus sistematis. Ya, yang bagaimana? Seperti SDLC. Ya, kita mulai dari planningnya yang baik, kita mulai dari analisisnya lagi, selanjutnya kita desain, kemudian kita implementasi. Itu adalah sistematis. Kemudian dapat diverifikasi karena semua fitur-fitur fungsional requirement, non-functional requirement-nya sudah ada, itu diverifikasi satu-satu. Apakah fungsi ini jalan, fungsi kedua jalan, fungsi ketiga jalan, fungsi non-fungsional yang pertama jalan, dan seterusnya. Nah, kemudian dapat dimodifikasi untuk apa? Untuk pengembangan lebih lanjut. Ya, kalau ingin dikembangkan lebih lanjut bisa kita modifikasi. Atau ada permintaan belakangan, kalau memang itu tidak terlalu merubah persyaratan atau kebutuhan atau fitur yang sudah dicantumkan dalam kontrak, ya tidak apa-apa kita modifikasi ya. Kemudian dapat ditelusuri kembali ya. Dokumentasi yang baik otomatis karena kita mengikuti dokumentasi, kita bisa tahu di mana permasalahan yang timbul dan di mana yang harus kita perbaiki. Ya, kemudian yang penting adalah dapat dipahami dengan baik oleh pengembang ya. Jangan pengembang bikin software yang justru dia juga tidak paham terhadap software tersebut. Nah, dalam membangun SRS atau membuat SRS atau SKPL, kita perlu menghindari beberapa hal di sini. Ada yang namanya over specification ya, penjelasan berlebihan dan berulang-ulang sehingga semakin tidak jelas bukannya makin jelas ya. Spesifikasinya terlalu berlebihan. Tindakan inkonsistensi ya. Tindakan yang tidak konsisten ya, penggunaan modul misalnya, penggunaan nama fitur misalnya atau penggunaan nama database misalnya. Ada yang tidak konsisten, nah itu bermasalah. Kemudian ambiguity tadi sudah kita bahas ya, ambiguity dalam kata atau kalimat ya, jangan dalam dokumen itu banyak penjelasan yang bermakna ganda ya. Jadi kita hindari itu. Kemudian jangan menuliskan mimpi ya, yaitu hal-hal yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan ya. Jadi misalnya mau pakai teknologi yang paling canggih begitu. Ya, padahal kita sendiri belum pernah punya pengalaman dengan teknologi itu. Ya, itu artinya jangan kita menulis mimpi-mimpi. Nah, dalam SKPL ada beberapa aspek yang penting ya, yang kita sebenarnya sudah juga bahas ya. Jadi dalam SKPL pastikan ada namanya functional requirement atau kita harus menjelaskan fungsi dari suatu fitur ya, atau dari suatu fitur di dalam perangkat lunak yang kita bangun ya, digunakan untuk apa dan keperluan apa, bagaimana sifatnya dan dari mana datanya, itu harus kita perhatikan. Yang kedua ya non-functional requirement ya, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Seperti apa ya, seperti dependability ya, kemandirian, reliability kehandalan, maintainability kemudahan dalam perawatan, security faktor keamanannya ya,
Integrity artinya integritasnya ya, bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan itu tidak boleh dirubah oleh orang lain. Kemudian faktor ergonomik ya, atau faktor tampilan ya, user interface ya, kinerja ya, performance, dan juga batasan-batasan dari software yang kita bangun atau constraint ya. Nah, di dalam SRS atau SKPL ini juga kita juga harus jelaskan ya, siapa-siapa sih yang terlibat dalam software kita atau perangkat lunak yang kita bangun ya. Yang pertama pasti pemakai ya. Siapa pemakai kita? Kalau kita bikin sistem kepegawaian ya, pemakai adalah pegawai atau staf di bidang kepegawaian ya. Kalau kita bikin sistem informasi rumah sakit misalnya, ya staf rumah sakit yang menjadi user kita ya, termasuk dokter dan sebagainya. Nah, kemudian pihak yang terlibat apalagi klien ya. Klien ini orang atau perusahaan yang mau membuat sistem. Ini yang kita bilang sebagai sponsor juga kadang-kadang ya. Jadi dia yang membiayai, dia yang memesan. Ya, orang ini yang memesan sistem atau software yang kita buat. Nah, kemudian sistem analis atau sistem engineer ini biasa melakukan kontak teknik pertama ya. Nah, di sini kita bisa gabungkan antara manajer proyek dengan sistem analis. Ada enggak manajer proyek di belakang? Oh, enggak ada. Berarti dia gabungkan di sini ya, software engineer dan ya, jadi sistem analis ini ya biasanya dia melakukan kontak teknik pertama ya. Jadi dia tugasnya itu menganalisis persoalan dan menerima masukan-masukan requirement dan juga menulis requirement apa yang dibutuhkan oleh seorang klien ya. Nah, kadang sistem analis ini dirangkap oleh seorang manajer proyek, bisa juga ya kalau misalnya organisasi dari developernya tidak terlalu besar. Nah, bisa juga dirangkap oleh software engineer ya. Nah, ini bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak itu dibuat, ya bekerja sama dengan sistem analis ya atau sistem engineer ini bekerja untuk menentukan atau juga termasuk mendesain ya, mendesain software yang akan dibangun. Nah, kalau sudah didesain oleh software engineer ya, software engineer sudah melakukan desain, nanti dikirimkan kepada programmer. Nah, programmer berdasarkan DFD misalnya, berdasarkan IRD misalnya, dia menerima desain itu, kemudian dia melakukan coding ya. Dia menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, kemudian dia membuat kode dalam bentuk modul-modul untuk setiap fungsi. Kemudian sekaligus juga dia akan menguji ya, sebenarnya programmer termasuk di sini software testernya, menguji dan memeriksa modul atau fiturnya. Nah, kemudian nanti di bagian akhir pemeriksaan namanya test integration group, ini pemeriksaan akhir ya. Jadi si software tester itu di bagian akhir dia melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, pemeriksaan seluruh sistem ya. Itu dilakukan oleh test integration. Nah, nanti setelah diperiksa, diserahkan, nah masuklah kita ke software itu, dibawalah kepada pelanggan kita ya, kepada di tempatnya, di deploy ya, di tempat software itu seharusnya berada. Nah, nanti ada namanya maintenance group. Maintenance group ini di tahap awal harus terlibat developer. Ya, di tahap awal developer harus terlibat dalam maintenance group. Jadi kalau ada kendala, nah, kalau selama masih garansi ya, maka tanggung jawab maintenance itu masih ditanggung jawab developer. Kalau bisa dia membimbing orang IT misalnya di suatu institusi itu, supaya dia juga, si orang itu bisa ada transfer knowledge ya, transfer knowledge dari programmer ke orang IT yang ada di perusahaan tersebut atau institusi yang dibuatkan software. Kemudian ada namanya technical support ya, orang-orang yang mengelola atau memanage pengembang perangkat lunak, termasuk juga konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Kemudian nanti ada lagi staff and clerical, ini biasanya kita sebut sebagai operator yang melakukan penginputan data, pemasukan data. Ya. Nah, itu semua orang-orang yang terlibat ya dalam suatu pengembangan suatu software. Nah, aspek keberhasilan SKPL itu ditentukan oleh apa? Ya. Jadi ini ada 10 aspek keberhasilan. Yang pertama, ketelitian dari pembuatnya atau developernya. Ya, developer yang jam terbangnya tinggi sudah pasti lebih bagus daripada developer yang jam terbangnya
kurang ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan developer berpengalaman juga bisa membuat kesalahan ya, tapi ya itu umumnya seperti itu. Kualitas dari spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan ya, jadi aspek keberhasilan ya kita bilang softwarenya harus berkualitas. Yang mana yang berkualitas sesuai dengan keinginan klien kita atau pelanggan kita. Kemudian integritas ya, apa yang kita masukkan, apa yang kita keluarkan itu semua input dan outputnya itu sudah harus bisa diprediksi. Ya, jangan input yang kita masuk apa, yang keluar apa ya. Jadi integritas termasuk data ya, data tidak boleh setelah masuk tersimpan database kemudian dia ada perubahan, itu tidak boleh ya. Dia harus berintegritas. Kemudian tadi sudah ketelitian ya. Kemudian proses pembuatan yang mantap ya, mengikuti sistematika SDLC ya. Kemudian mudah dikembangkan ya. Bikin jumlah versi yang tidak banyak. Semakin banyak versinya kan semakin banyak masalah sebenarnya. Jadi kalau versinya tidak banyak tapi softwarenya bisa bekerja dengan baik, itu bagus. Ya, karena ya, tidak terlalu banyak kesalahan yang dibuat dalam membangunnya. Nah, kelitian dari model pengembangan yang digunakan untuk meramal ya atribut perangkat lunak yang baik seperti apa. Termasuk di sini efektivitas perencanaan dan tes, termasuk tes integrasi sistem secara menyeluruh ya. Kemudian tingkat persiapan untuk perawatan, termasuk juga untuk pencarian bugs ya kalau ada error dan lain sebagainya. Nah, format dokumen SKPL itu ada 3 bagian besar ya. Di sini ada pendahuluan, ada deskripsi umum ya, kemudian deskripsi umum, ada deskripsi detail ya dari kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini di format dokumen kalau di pendahuluan ada tujuan, lingkup masalah, definisi, akronim, referensi, deskripsi umum ya. Nanti ini kita jelaskan di contoh dokumennya ya. Nah, kemudian deskripsi umum kebutuhan, ada deskripsi umum sistem, ada fungsi produk atau fungsional produk, ada karakteristik dari pengguna, ada batasan-batasan, ada asumsi dan kebergantungan. Kemudian dalam deskripsi detail itu ada kebutuhan antarmuka, kebutuhan fungsional itu digambarkan dalam bentuk DFD, deskripsi data digambarkan dalam bentuk ERD, ya, kebutuhan non fungsional juga didefinisikan dengan baik ya. Kemudian atribut kualitas perangkat lunak juga seperti itu dan lain-lain. Nah, kita akan melihat contoh-contoh SKPL akan dibahas, tapi akan dibahas di dokumen-dokumen yang juga diikutkan dalam file ini ya. Dan itu kan dijelaskan tersendiri ya di luar dari materi video ini. Saya kira untuk hari ini cukup untuk materi SKPL saat ini cukup. Nanti setelah ini saya jelaskan lagi kembali mengenai contoh ya. Jadi di situ saya berikan 3 contoh SKPL. Saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai itu di luar dari video ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.